Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kalau di Banjarbaru ya. Habis maghrib. Tadi agak maghrib jadi agak lambat sedikit. Alhamdulillah kita bertemu kembali di sesi terakhir, materi terakhir sepertinya ya. Materi penting juga yaitu Assessment and Management of Dehydration. Jadi kasus-kasus dehidrasi ya. Ya kalau tadi pagi kita berbicara dehidrasi, siang ya, habis pada Jumat tadi kita berbicara dehidrasi dari penyebabnya adalah karena perdarahan ya. Perdarahan baik yang melalui apar tadi kita bicara tentang perdarahan di saluran cerna bagian atas yang mulai dari muntah darah ya. Kemudian juga bisa kalau dia tertelan maka menjadi melina sehingga menyebabkan suatu hipovolemik ya, hipovolemik bisa shock. Tapi itu jelas ada perdarahan, jadi ada penurunan sel darah merah PRC. Kemudian tetapi juga pada asesmen pertama, pada saat kita menemukan pasti kita akan melakukan satu apa namanya di rehidrasi ya, menganggap suatu rehidrasi kalau tidak ada, belum punya atau belum siap komponen-komponen darah, maka kita anggap sebagai suatu dehidrasi berat dengan pemberian cairan seperti yang dijelaskan tadi. Kalau di yang mana di perdarahan akut bisa menggunakan NS, NS ya. Kemudian tapi kalau di kasus-kasus apa namanya pankreatitis lebih banyak bagusnya adalah RL ya. Jadi dehidrasi ini memang banyak sekali sering terjadi ya, terutama baik pada anak-anak maupun pada orang tua. Orang tua biasanya pada kasus-kasus orang manula ya. Yang karena memang kalau anak-anak biasanya dehidrasi, dia diare, kemudian muntah juga ya. Kemudian tapi biasanya uh, minumnya kurang ya, minumnya kurang, air susu kalau ada lemas dan sebagainya ya. Jadi memang angka itu malah ditemukan kasus kematian selama dehidrasi itu sekitar 50%. Pada orang tua yang kita biasa di penyakit dalam itu selain daripada kasus-kasus tadi perdarahan, kemudian kasus-kasus sepsis ya, kemudian juga kasus-kasus lain juga terjadi pada istilahnya muntaber, muntah darah dan berak pada orang tua. Nah, itu bisa memang di mana dia kemampuan untuk minum, makan juga menurun sehingga mudah terjadi dehidrasi dan gangguan pada sistem organ akibat dari gangguan porfosi di dalam darah. Ya, dulu kita memang sering kan menggunakan oralit ya, oral rehydration terapi ya itu kan bisa menuruni pada kasus-kasus di rumah di mana mungkin dehidrasi ringan, sedang, masih asupan makanan, minuman masih bagus, maka dianjurkan untuk menggunakan oral rehidrasi terapi. Oral terapi itu dulu apa ya? Oralit dan sebagainya ya, atau bisa aja dulu apa aja ya, apa mungkin masih dipakai yaitu apa adalah saluran pelarutan air dan garam ya. Tapi itu bisa kita berikan awal untuk mencegah perburukan daripada dehidrasi. Karena dehidrasi itu suatu hal yang sangat berbahaya, apalagi kalau sudah terjadi dehidrasi berat ya, kemudian terjadi gangguan perfusi pada organ-organ vital, sehingga terjadi istilahnya tadi saya bilang ada apa namanya gangguan organ atau malformation organ ya sehingga bisa terjadi kematian. Nah, kalau kita melihat dari struktur tubuh ya, kalau ini jelas perempuan karena pinggulnya seperti apel ya. Laki-laki ternyata laki-laki itu cairannya lebih banyak, sekitar 5% ya. Perempuan itu ternyata walaupun kelihatan besar gemuk, ternyata perempuan itu 5% lebih rendah cairannya dibanding laki-laki ya. Kalau laki-laki kan
kelihatan gempa apa berotot apa ternyata cairannya lebih banyak ya, di mana perbandingannya ada yang solid ini berarti berat badan wanita itu yang ya apa banyak malah ini kan lemak, kemudian otot dan sebagainya. Kalau laki-laki 40% saja. Dan juga komposisi intraseluler dan ekstraseluler ini penting. Karena intrasel ternyata yang paling banyak itu adalah intrasel ya dalam sel. Ya ekstrasel itu hanya sepertiga saja. Ekstrasel itu seperti di pembuluh darah ya, pembuluh limpa dan sebagainya. Di dalam ekstrasi ternyata interstisial fluid dan plasternya banyak di antara sel itu ya. Makanya pada seorang misalnya mau menurunkan badan dengan menggunakan diuretik yang berfungsi pada ekstrasi tidak banyak pengaruh ya. Karena di intraselnya banyak. Nah, dehidrasi intrase itu yang berbahaya ya. Nah, ini perbandingan tadi cairan tubuh kalau kita lihat apa bodinya kan totalnya 42 60 dari berat badan ya. Kemudian intrasel dalam sel itu ternyata 40% ya. Kemudian ekstrasel 20% dari berat badannya. Makanya limpa juga nggak terlalu bisa dikandungkan ya. Nah, ini salah satu normal anatomi atau fisiologi yang harus kita pelajari. Saya disebutkan tadi bahwa cairan atau water ya, itu perbandingan 60% daripada berat badan rata-rata ya. Walaupun tadi ada perbedaan laki dan perempuan ya. Dan ini persentase ini lebih rendah dengan obesitas. Orang obes ternyata cairnya lebih sedikit ya. Makanya aneh-aneh juga kalau orang obesitas mau kurus dengan menggunakan diuretik padahal airnya sedih apa jaringnya apa cairan intrasel apa ekstraselnya sedikit ya. Nah, kita lihat dia total secara fungsional ekstrasel itu ekstraseluler fluid itu hanya 20% dari berat badan, intrasel 40 ya, yang lainnya lebih banyak lagi. Nah, ternyata dengan berbasis umur itu total body weight-nya itu menurun ya. Jadi body waternya menurun, meningkat tuh intraselnya meningkat ya. Body mass-nya meningkat, kemudian ekstraselnya menurun memang tapi stagnan ya apa jumlahnya. Nah, komposisi juga tadi ini berapa komposisi intrasel composition. Jadi kalau kita intrasel di dalam sel itu paling banyak ada kalium ya 150. Maka di dalam normalnya ekstrasel itu di serum ya di vaskuler itu hanya 3 sampai 5 aja normalnya. Jadi dia banyaknya ada di kalium ya. Banyak kalium itu banyaknya di intrasel. Tapi kalau natrium itu makanya kalau hiponatrium natrium itu kan besar dia 135 sampai 135 145 ya. Ini di dalam darah yang diperiksa yang bisa diperiksa itu hanya ini. Jadi yang di dalam laboratorium itu yang kita periksa ini bukan intrasel jadi ekstrasel. Karena ekstrasel ini yang bisa di serum ya. Malah di klorida enggak ada dia no. Di dalam sel hanya ada di ekstra kemudian fosfat. Nah, kalau fosfat paling banyak di intrasel. Protein juga banyak intrasel ya. Dan intrasel ini ternyata 80% dari berat badan. Nah, jadi tapi dalam interstisial ini ternyata ya ekstravaskulernya 5% saja. Nah, inilah komposisi tubuh kita secara normal. Kemudian juga ada komposisi fluid misalnya di dalam kalau banyak cairan ya. Di dalam saliva ya. Dalam saliva itu ternyata yang banyak memang natrium dibanding kalium ya. Di gastrus juice jadi di asam lambung itu natrium paling banyak. Makanya nanti kalau ada muntah ya, muntah itu paling banyak nanti yang hilang adalah natriumnya. Ini bile duct di bile empedu paling banyak juga. Ini cairan di saluran pencernaan paling banyak natrium tuh, kaliumnya lebih rendah. Nah, kita lihat nih kan di mana usus, diare. Jadi pada diare itu paling banyak nanti yang berpengaruh adalah kayak dia no di mana di natrium, biasanya ada hiponatriemia, hipovolumik. Nah, itu ya.
Tapi kalau kalium, kalau sudah berat, dehidrasi dia baru terjadi ekstraseluler perubahan change, akhirnya terjadi apa hiponatremia, hipokalemia ya. Kalau ada hipokalemia, maka nanti tertarik dia sel di dalam kalium dalam sel sehingga terjadi gangguan potensial elektrik daripada intrasel. Nah, itu berbahaya. Nah, ini kebiasaan per hari ya. Misalnya pelacaan itu 1.200 mili per day itu kebutuhannya ya. Di dalam makanan ternyata ada juga. Jadi kebutuhan kita total itu kan sekitar 250 mili mili cc per hari ya. Ternyata kalau kita minum cairan cukup berapa gelas nih? 5 gelas ya. Nah, 5 gelas cukup sudah ya, nggak terlalu banyak-banyak. Karena kalau kita dengan makan normal, itu sudah 1 liter kan dari makan ini ya. Nah, kemudian metabolic produk dari hasil metabolikme juga ada 300. Jadi cukup ya. Nggak usah sampai 2 liter kelebihan nanti ya. Minumnya artinya. Karena ada produk lain. Nah, karena pengeluaran ada yang normal saja, water, output from. Jadi per hari ini rata-rata. Jadi totalnya sama ini, 250 harus seimbang. Jangan berlebihan. Nanti kalau lebih pasti akan terjadi diuresis peningkatan ini. Pertama dengan pengobatan insensible loss ya. Ya yang dari pernapasan ya. Mau dari apa lagi ya respirasi paling banyak. Kemudian dari keringat 100 saja ya, dari kotoran 200, dari urin yang paling banyak 1,5 liter. Nah ini normalnya ini, ya harus ingat nanti normalnya seperti ini, jadi total sama antara keluar dan masuk. Kalau kelebihan, overload cairan bisa edema paru, bisa ACTH, bisa apa kan. Nah, terus kemudian kalau kekurangan dehidrasi namanya. Nah ini beberapa tadi maintenance-nya ya pengeluaran. Jadi setiap 100 kalori di metabolisme dalam tubuh itu kira-kira 50 sampai 60 cairan itu diperlukan untuk insatiable loss. Jadi apa sekitar ya 5 per ini ya untuk misalnya untuk renal 45 cc, insatiable loss renal 50, keringat 10 dan berak 5% ini dari ini dari 100 kalori yang dimetabolisme. Jadi dari hasil metabolisme air tadi. Nah, beberapa hal yang penting tentang disturbance of hemostasis. Tadi kan hemostasisnya ya. Jadi gangguan hemostasis cairan tubuh. Yang pertama karena input dan output tidak seimbang. Misalnya low NT kurang makan ya, dehidrasi. Sehingga outputnya yang berlebihan dan tadi pada output mungkin karena indisibilus tuh napasnya cepat ya kusmol tuh menambah kemudian berkeringat dingin karena kepanasan ya juga outputnya meningkat akhirnya terjadi gangguan intake yang kurang dehidrasi dia ya kemudian misalnya pada muntah ya muntah kekurangan cairan juga bisa dehidrasi intake-nya kurang kan kemudian diare dan sebagainya bisa muntah darah atau bisa juga kejadian pada saat sepsis itu ya pada sepsis di mana terjadi peningkatan permeabilitas daripada membran sehingga terjadi ekstravasasi dari cairan ekstraseluler ke intraseluler sehingga terjadi dehidrasi intraseluler atau ekstraseluler. Nah, jadi bisa bisa terjadi karena dehidrasi atau overdehydration atau hiperhidrasi. Bisa saja ini terjadi gangguan cairan misalnya kita dalam menghadapi kasus dehidrasi kemudian kita lakukan rehidrasi tanpa perhitungan tanpa melihat dari apa keadaan klasifikasi atau kondisi daripada dehidrasi bisa terjadi overhidrasi yang berhubungan dengan osmolaritas juga kan ada yang keluar kalium natriumnya keluar dan sebagainya maka ada biasanya elektrolit intake juga terganggu water intake juga ada hambatan ya kadang minum air biasa saja padahal dia ada gangguan hipotonik misalnya ya gangguan hiponatremia jadi bertambah nanti salah ya tambah besar berarti maka dalam dehidrasi harus disatukan juga ini sebenarnya berhubungan dengan natriumnya ada dehidrasi dengan apa namanya
Jadi bukan dehidrasi ya, bisa hipohidrasi juga bisa ya. Apakah dia isotonik, natriumnya normal, atau hipotonik, natriumnya rendah, atau hipertonik. Nah, ini penting untuk dibedakan ya. Sekarang dehidrasi. Istilah dehidrasi adalah suatu kondisi di mana terjadi pengeluaran pengeluaran air ya, pengeluaran air dan cairan tubuh yang berlebihan. Jadi yang berlebihan daripada normal. Ya, misalnya kalau muntah sekali aja enggak masalah. Tapi kalau muntah berkali-kali ya, kemudian dia diare sehari 2 kali, 3 kali masih normal. Tapi kalau sudah lebih daripada itu ya sudah tidak normal. Atau juga konstitusi konstitusi ya, konstitusi daripada cairan BAB-nya lebih cair air, nah disebut dengan diare. Dan diare ini biasanya memang menurunkan masukan, decrease of intake-nya, kemudian outputnya juga meningkat ya. Jadi bisa karena kekurangan pemasukan airan atau makanan bisa dehidrasi ya. Karena kita lihat tadi bahwa makanan tuh memberikan kontribusi sekitar 1 liter ya sehari ya. Nah itu bisa atau increase yang keluarnya misalnya renal kencing terus ya di urin ya. Kemudian gastrointestina misalnya tadi bisa muntah, muntah darah, diare, apa, kemudian melena dan sebagainya. Juga karena insulsius yang meningkat seperti Mati bilang kan banyak di pernapasan ya. Itu bisa karena sesak napas, kusmo dan sebagainya. Nah ini juga bisa juga diare yang kadang-kadang diare hanya diare yang ekstra yang dia masuk ke dalam ruangan ya, seperti pada ini asites masuk ke kapum abdomen, infusi pleura dan sebagainya ya. Nah itu jadi situ. Terus kemudian juga ini biasanya juga diare akibat dari terbakar atau sepsis saya bilang tadi. Jadi karena capillary leak atau peningkatan permeabilitas pembuluh darah terhadap cairan sehingga terjadi ekstravasasi misalnya pada luka bakar yang berat atau pada sepsis. Jadi dehidrasi itu bisa berhubungan dengan excess loss ya atau karena decrease intake ya dan sebagainya. Sama dengan increase output. Nah, ini penyebab daripada dehidrasi. Kemudian ada kita yang paling banyak penyebabnya adalah yang paling banyak adalah karena diare. Nah, ini kan diare jelas ini kita fokus pada diare, dehidrasi diare. Nah, itu biasanya diare ada yang bocor. Diare adalah ya satu peningkatan fluiditas dari cairan. Jadi ini apa dipilih 3 kali per hari tadi ya. Normalnya kan kalau 3 kali sehari aja kita BAB masih normal. Tapi kalau sudah lebih itu berarti apa namanya eh, definisi yang harus kita pakai yaitu ya, peningkatan fluidity, kekentalan atau kecairan daripada tool ya dari volumenya meningkat, kemudian dari ini juga dari frekuensi kalau 3 kali ya. Kemudian ada disebut dengan akut diare dan kronik diare. Kalau ke diare Kalau kronik kronik diare ya biasanya lebih dari 2 minggu. Ini banyak penyebabnya ya, bisa colitis, krondisis ya, atau kasus-kasus diare pada orang HIV juga kronik diare ya, atau pada amoebiasis yang kronik juga. Tapi kalau yang akut diare berarti kurang dari 2 minggu. Jadi batasannya adalah 2 minggu ya. Nah kalau yang akut diare biasanya disebut dengan gastroenteritis atau GA ya. Bisa itu karena ini lokalis atau karena kronik diare bisa terjadi post infection di
gastrointestinal tract gitu ya. Kemudian ada yang disebut dengan sistemik, ya ada systemic infection. Nah, itu misalnya atau antibiotik berhubungan dengan antibiotik ya, berhubungan dengan malabsorpsi juga ya, ada yang akut ya. Nah, biasanya antibiotik antibiotik tertentu ada yang menyebabkan diare atau juga makanan yang banyak ya, sehingga terjadi gangguan daripada penyerapan bisa ya. Kemudian kalau yang kronik tadi bisa karena post infeksi atau secondary deficiency ya, disaccharidase deficiency. Jadi gangguan apa enzim pencernaan untuk memecah daripada itu. Kemudian irritable colon syndrome. Jadi sebenarnya irritable bowel syndrome, IBS, bisa IBD. Nanti IBD masuknya nanti seperti Crohn's disease atau colitis ulceratif ya. Atau bisa saja dengan malabsorpsi atau intoleransi daripada protein susu. Banyak itu orang yang minum susu, mencret, minum susu, mencret ya itu bisa berlangsung lebih dari 2 minggu, berarti dikategorikan sebagai suatu diare. Yang akut diare ini biasanya yang menimbulkan dehidrasi ya. Tapi di kronik diare juga bisa saja nih, misalnya irritable nih ya, sementara diare mencek, tapi tidak diikuti dengan asupan makanan atau asupan minuman yang cukup, terjadi dehidrasi juga. Apalagi juga susu juga ya, terus diare tanpa asupan yang oral yang bagus ya. Tapi yang paling banyak yang menimbulkan dehidrasi adalah yang akut. Ada istilahnya itu dalam beberapa istilah itu ada namanya ada watery diare atau dysentery, ada dysentery, ada persistent diare ya. Jadi yang paling banyak tuh watery. Watery itu cairan, berbentuk cairan bisa dehidrasi dan malnutrisi biasanya kan. Makanya tanya diarinya gimana Bu, Pak? Apa banyak cairan ada atau ampasnya? Oh, isinya cairan-cairan, cairan nggak ada ampasnya, cairan full dan sebagainya. Kemudian ada lendir enggak? Ayo ada lendir. Atau bisa juga misalnya dia dibentuk disentri, ada mules, ya ada kram, kemudian beraknya sedikit-sedikit, ada lendir, ada darah. Nah, kemungkinan bisa satu basiler amuba amuba ya atau basiler ya, sigilusis atau bisa juga karena tadi disentri karena irritable bowel disease ya. Nah, itu bisa bisa anoreksia. Nah, ini biasanya terjadi gangguan makan, kemudian terjadi penurunan berat badan. Ini paling sering nih pada IBS, IBD, Irritable Bowel Disease ya. Kemudian ada disebut dengan dimis kerusakan pada mukosa. Kalau karena disantri, misalnya kan biasanya amuba itu dia terjadi luka-luka kecil di kolon itu ya kalau kita kolonoskopi. Kemudian ada juga dia karena dia melakukan infiltrasi atau masuk ke dalam sel sehingga terjadi perdarahan, luka-luka dan tidak terjadi kerusakan daripada mukosa. Demikian juga pada IBD, irritable bowel disease, baik itu colitis ulceratif atau Crohn's disease itu juga ada luka-luka di mukosanya ya. Kemudian ada yang disebut beberapa kasus yang persisten diare tadi. Salah satunya mungkin karena malabsorpsi, tapi sedikit kasusnya menyebabkan suatu dehidrasi dan malnutrisi, terutama pada anak-anak ya. Demikian. Nah, mekanisme daripada diare itu pada umumnya ada 4, ada osmotik, sekretorik, eksudatif, dan utilitif. Jadi gangguan osmotik, diare kan misalnya memakan bahan yang menyebabkan tekanan osmotik daripada di dalam intra saluran pencernaan sehingga terjadi penarikan ekstravasasi cairan dari intraseluler ya ke dalam cairan usus tadi ya. Kemudian bentuknya sekretori. Sekretori ini biasanya pada kasus-kasus ada malabsorpsi, kemudian juga ada penyakit-penyakit tertentu ya, misalnya itu yang berlendir. Ada juga yang eksudatif karena kuman, karena bakteri ya, atau bentuk gangguan daripada autoimun disease seperti tadi
seperti ulceratif itu. Ada juga gangguan mutalitas, jadi diarenya karena peningkatan peristaltik. Nah, ini biasanya yang penyebab daripada itu ya. Nah, ini kalau misalnya osmotik gangguannya pada enzim defisiensi ya. Jadi terjadi penyerapan, kemudian juga memakan makanan yang tidak bisa diserap. Ini kayak contohnya kayak apa ya? Kayak dulu Vegeta itu. Nah, Vegeta atau kalau obat-obatannya itu yang tidak diabsorpsi itu seperti Lactulus ya, seperti Lactulus, Lactulosa itu kan membuat suatu diare kan, membuat kalau orang-orang yang ada gangguan konstipasi atau pada kasus orang-orang dengan sirusis uvatis ada melena maka akan diberi uh, obat obat diare yang bersifat osmotik. Nah, dia tidak terserap akhirnya, tapi dia juga itu menyebabkan suatu peningkatan osmotik di dalam intrakolon. Akhirnya terjadi penyerapan dan terjadi diare. Ya, kita tahu juga bahwa fungsi fungsi daripada kolon kan salah satu reabsorpsi cairan. Kalau kita kalau kita misalnya makannya sedikit, nah ya kan makannya sedikit, minumnya sedikit atau minum cukup tapi olahraga exercise berlebihan, maka akan untuk menjaga homeostasis, maka kolon itu akan menyerap absorpsi cairan, makanya akan terbentuk cairan jadi keras. Nah, itu ya. Kemudian jadi terganggu dengan pemberian obat-obatan yang ini inexistent unabsorbed Bibel Suluti ya. Kemudian juga ternyata osmotik bisa karena infeksi virus ya. Virus yang bisa menyebabkan diare ya banyak sekali ini. Diare apa yang virus itu termasuk juga gejala virus DHF juga bisa menyebabkan diare. Kemudian nih laktosa defisiensi juga ya bisa juga ini. Kemudian sorbitol mansulfat infection ya. Nah, maka caranya adalah stop dengan puasa. Kalau ini puasa atau tidak memberikan obat-obatan itu ya. Pada pemeriksaan biasanya pada pemeriksaan FL, persis lengkap itu tidak ditemukan sel darah putih pada osmotik ya. Nah, kemudian kalau sekrotiri biasanya increase sekresi ya, seperti pada kolera, pada toxogenes E. coli yang tipe toksin ya. Itu biasanya dia sekretory ya. Jadi sebagai pertahanan tubuh untuk mengeliminasi daripada bakteri ini ya, bakteri kolera atau toksigenik E. coli ya. Kemudian ini juga biasanya kalau kita diamkan puasa dia tetap tetap ya, ya. Jadi persis during fasting, kemudian tidak ada juga leukositnya. Jadi kalau pemeriksaan leukosit di dalam feses tidak ditemukan. Nah, ini disebut dengan eksudatif diare. Jadi misalnya karena inflamasi ini ya atau gangguan decrease colonic reabsorpsi. Kemudian peningkatan mutalitas ini biasanya di sini ada inflamasinya, peningkatan reabsorpsi kan tadi saya bilang cairan kan reabsorpsi, tapi ada penurunan kemampuan reabsorpsi karena mungkin peningkatan juga motilita, akhirnya terjadi diare. Ini biasanya karena bakteri enteritis ya. Nah, ini bisanya ada. Kalau sudatif ini kita tanyakan nih, biasanya ada darahnya, ada lendirnya, kemudian juga ada sel darah putih di dalam dalam ya, Pak, dalam di dalam fesisnya. Nah, ini juga ada ini. Nah, saya bilang irritable bowel syndrome IBS itu melalui increase motility, di decrease penurunan transit time-nya ya. Jadi banyak nih faktornya, biasanya karena faktor cemas paling banyak ini ya. Cemas, orang psikosomatik, habis makan langsung berak, habis makan langsung berak, habis makan langsung berak seperti ini ya, namanya irritable bowel syndrome. Berbeda dengan irritable bowel disease ya. Kalau disease itu ada penyakitnya. Kalau kita periksa di kolonoskopi tidak ada apa-apa. Di kotoran juga tidak ada apa-apa. Hanya ditemukan faktor-faktornya kecemasan atau orang-orang yang apa ya ingin makan tapi nggak mau gemuk gitu loh. Kan stres dia ya, habis habis makan diare, habis makan
ya. Nah, ini beberapa klasifikasi yang diberikan oleh WHO kan ada no dehydration, mild hydration, ya kemudian severe. Kalau severe ini dua atau lebih diikuti dengan ini. Ada letargi, gelisah, kemudian ada unconsciousness, tidak sadar, mata cowong, sunken eyes, tidak bisa minum, ya. Jadi karena malah sudah dia kemudian spin kitnya lebih dari detik. Kalau yang moderat nih biasanya dua atau bisa lemas, gemeteran, ya, nggak stabil, bisa juga sunken, drinking, sudah mulai haus. Nah, kalau sudah mulai haus, sudah dehidrasi sedang gitu ya. Kemudian juga ada turgor kulit kalau yang nggak ada ini. Nah, ini mungkin pada anak-anak ya, kalau orang tua sih tidak terlalu. Karena kalau orang tua biasanya kalau sudah tua agak. Tapi ada anak-anak biasanya seperti ini ya. Ini sunken porto, jadi ubun-ubun cekung ya. Decrease unconsciousness, kemudian lipnya kering ya. Tacipnu, bertambah sunken juga, mata cowong, kadang-kadang reduced capillary time, ada tachycardia, ada shock, kemudian cyanosis ya, vasoconstriction peripher ya, kemudian penurunan berat badan, oliguria ya, kemudian di turgornya menurun. Ini pada anak-anak. Pada orang tua jarang ya, jarang apa namanya, kadang-kadang sulit kita paling banyak banyak ada tensinya, kemudian tachikardia dan sebagainya. Nah, ini dehidrasi ya, ini pada anak-anak ya. Kalau kita melihat ini pada anak-anak sebenarnya ya, yang paling banyak cara ini ada batas dan sebagainya di anak-anak ya. Tadi saya jelaskan ya. 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 Nah, ini kalau ada kita mau ada dehidrasi tadi, maka harus dibedakan apakah ada isonatremia, hipernatremi, atau hiponatremi. Kenapa natrium ini penting? Karena kita tahu tadi saya sebutkan bahwa natrium inilah mengisi komponen daripada ekstrasel ya, dan intravaskuler ya. Kalau pada isotonik biasanya cairan sama natrium sama-sama keluarnya. Tapi kalau hipernatriumi cairannya lebih banyak, natriumnya tidak keluar sedikit, maka dia terjadi hipernatremi. Kalau hiponatremi itu natriumnya, air natrium lebih banyak keluar. Dari segi osmolaritasnya normal, ini meningkat, ini menurun, karena osmolaritas kan tergantung daripada natrium. Ya. Serum natrium masih ini meningkat nih. Hipernatremi karena dia dehidrasi hipernatremi, biasanya natrium hipernatremia biasanya ya. Maka nanti pemberian cairannya juga hati-hati ya, bisa saja dengan setengah DS atau yang kadang-kadang pada kasus tertentu bisa dengan air water biasa saja ya. Kemudian juga dengan ini kalau pada hiponatremi biasanya penurunan ya. Kemudian ekstrasel vaskulernya, intrasel seperti ini menurun, ini sangat menurun ya. Ini meningkat ya. Haus biasanya pada hipernatremi haus ya. Pada biasa juga haus. Pada kalau hipo jarak gak begitu terasa. Turgor kulit biasanya pada hiponatremi ya. Kemudian pada kalau hiper jarang malah. Gangguan kesadaran hampir semua ya. Tapi yang paling berat biasanya ini. Hiponatremi karena bisa terjadi hiponatremi, terjadi letargi, koma. Kalau pada yang isotik biasanya irritable aja, bisa juga gelisah ya. Kalau ini gelisah irritable aja. Nah, kalau shock itu biasanya pada yang hisu paling banyak shock ya. Ini jarang kalau hiper, kalau ini biasa saja. Nah, ini namanya isonatremia dehidrasi. Tadi sudah jelaskan. Jadi sering-sering ya terjadi isonatremia dehidrasi ini di mana ah, keluarnya natrium itu hampir sama, equal loss of the natrium and water hampir sama. Natriumnya masih dari skala normal ya 130. Kemudian tidak ada perubahan daripada cairan kompartemen karena kan ini yang paling banyak tadi kan di apa di ekstrase. Nah, ini biasanya tidak terlalu kalau isotonik dehidrasi kita tidak tidak memerlukan suatu korek yang tepat ya.
Nah, kemudian kalau hiponatremi dehydration, jadi ada dehidrasi dan kondisinya dehidrasi berarti ada penurunan tensi dan sebagainya kan. Tadi catatan dehidrasi juga ternyata kadarnya natriumnya rendah. Nah, biasanya dehidrasi biasanya muntaber ya, kan muntah ya, kemudian diare juga ya, banyak kalium yang keluar kan dibanding dengan cairannya air ya. Nah, natriumnya bisa kurang dari 130. Ini terjadi apa perpindahan air dari ekstraseluler kalau intra. Nah, bisa juga ini akibat itu yang terjadi ke intrasel ya. Nah, pada anak-anak biasanya ya ini bisa les relatif ya sakit ya, lebih sakit dibanding dengan orang orang dewasa itu karena les intrapolarnya lebih sedikit, klinikal saya lebih tampak, ada cerebral, nah bisa menimbulkan satu kejang, koma ya, dan karena akibat juga edema ya. Dan kalau kita melihat bahwa peningkatan rasio dari PA itu lebih dari 0,5 meg, nah itu bisa hati-hati pemberian ini lebih daripada itu akan terjadi sentral punten milinolisis. Nah ini bisa kadang prolong atau persisten daripada komanya bahkan menyebabkan kematian. Nah ini kalau hiponatremi jadi ada decrease penurunan berat badan atau increase atau norma berat ya. Kalau kita lihat ini kalau decrease ada renal loss. Jadi ada natrium loss nefropati, penggunaan diuretik, adrenal insufficiency ya, kemudian cerebral fat wasting syndrome. Nah, ini pada renal. Pada ekstrarenal bisa karena gastrointestinal loss, skin loss ya, evaporasi berkeringat, kemudian masuk ke cairan ketiga dan cystic fibrosis. Nah, tapi kalau meningkat normal pada berat badan, misalnya Procter syndrome, nah biasanya hiponatremia gendut kan, habis apa yang hipervolum ini, biasanya hiponatremia hipervolum istilahnya ada sindroma nefrotik, ada edema, ada apa, edema anasarka ya, ya paling banyak itu. Kemudian conggestive heller, ada asites, ada edema juga. Nah, ISIADH, adenosine hormon, kemudian ada juga pada kronik CKD juga terjadi ekstra ya, kemudian keracunan air, sirusis ya, bisa asites ya, edema dan kadang-kadang ini juga excess pre-infusion, jadi penggunaan uh, infus yang apa yang tidak ada rendah pada natriumnya. Ya, ini sudah jadi. Nah, ada disebut hipernatremia dehidrasi. Jadi itu cairan air lebih banyak ya dibanding dengan apa dengan sodiumnya. Kalau kita cek kadar natriumnya lebih dari 150, ini terjadi karena perpindahan kebalikan tadi dari intrasel ke ekstrasel ya natriumnya ya. Kemudian juga pada anak-anak lebih berat lebih lebih berat ya ya. Mana anak kurang dia kurang sakitnya karena tadi dia lebih banyak intrakolomnya, kemudian fiskalnya juga menurun ya. Sama juga penurunan yang apa penurunan menurunkan yang berlebihan terhadap natrium bisa terjadi edema cerebral. Nah ini itu hipernatriumia ada juga yang dengan berat badan menurun ya sama ini hampir sama renal loss sama ekstrak hampir sama tadi ya. Nefropati, diuretik diabetik insipidus atau post obstructive diuresis atau diuretik fase of ATN apa akut tubular necrosis ya. Kemudian ekstrarenal loss sama GE loss, skin loss, respiratory. Kalau misalnya pada yang ini natriumnya yang meningkat berat badan, eksogenus natrium, penambahan natrium yang berlebihan, atau penyakit minerokortisoid excess, atau hiperaldosteronisme, penyakit-penyakit yang ada suprarenalnya ya, hormon. Bagaimana pendekatannya? Nah, ini paling penting. Pendekatannya adalah pertama adalah inisial resusitasi. Jadi kita harus segera melakukan resusitasi dengan melakukan satu pengkajian terhadap berapa kira-kira derajat atau statistik staging daripada dehidrasi. Dehidrasi ringan, sedang,
tidak ada dehidrasi, kemudian dehidrasi ringan, sedang, dan berat tadi sudah disebutkan ya, determinan dehidrasi, kemudian penyebab dehidrasinya tipenya apa, hiponatremi, nah, hipernatremia, isotonik ya, kemudian bagaimana rehidrasinya dan air kondisi. Ini harus 5 tadi yang pertama. Hidrasi tergantung pada supply maintenance equipment, kurikulum, electrolyte, dan replace ongoing abnormal ya. Kemudian ini perhitungannya water deficit ya, ada kalau kita bisa ngomong berapa sih dia berat badan sebelum sakit dikurangi pada sakit. Pendasinya kan bisa ada perhitungannya. Jadi ini dikurangi ini dibagi per SN kali 100. Maka terdapat setiap 1% itu membutuhkan 10. Misalnya dia 10% dari penurunan berat, 10 kali 10 berapa? 100 mili per gula berat badan. Berat badannya misalnya 50. Ya berarti 500 satu plus. Jadi gampang ya sebenarnya itu ya. Ini rumus yang bisa kita pakai. Tapi kadang kita tidak tahu berapa Bu berat badannya, berapa. Ini kalau anak-anak mungkin bisa ya tercover karena ada pemeriksaan penimbangan rutin. Tapi kalau orang dewasa jarang. Orang dewasa paling nanti dari keluhan saja. Dari keluhan ternyata ini ya. Atau bisa kalau ongoing proses, nah bisa dehidrasi dengan menggunakan oral hidrasi solution ya. Jadi bisa ya menambah itu. Nah, karena yang paling penting ini pada severe dehidrasi. Nah, severe dehidrasi sering ditemukan terutama pada pasien-pasien yang datang ke UGD, ke Poliklinik, ke puskesmas yang udah di rumah dibiarin saja, diari beberapa hari, nggak minumnya juga nggak mau, untuk timbulnya gelisah baru dibawa ke puskesmas, ke klinik, bahkan juga membawanya ke tempat praktek. Jadi salah juga, harusnya kan ke emergensi ya. Nah itu maka di emergensi di UGD harus langsung tahu di sana sudah terjadi ada severe dehidrasi ya, mungkin kekurangan teh sekitar 20 sampai 30, sudah mata ciong, sudah tadi tanda-tanda severe tadi kan gelisah, koma, kemudian di apa tensi menurun, ada shock, takikardi, kemudian kalau misalnya terjadi apa pada kasus-kasus KAD ya, ada kusmol ya sendiri sebagainya. Itu harus segera dilakukan satu rehidrasi ya. Rehidrasi kalau orang dewasa kita pakai persen aja dilihat, misalnya oh ini dehidrasi berat berarti sekitar 30 sampai 20 sampai 30 kekurangan cairannya. Berarti tubuh itu berapa? Ya misalnya tadi disebutkan kan ah, laki-laki berapa tadi? Laki-laki 50 ya 55%, 60%. Nah, jadi itu bisa digunakan dengan normal salin, ringan laktat juga bisa ya, aman dengan laktat ya. Sambil nanti melihat, diperiksa kadar natriumnya, periksa cek elektrolitnya, semua periksa ya. Kemudian setelah itu baru dilakukan seleksi cairan terhadap dari tipe dehidrasinya. Dehidrasi kan sudah bisa tadi, kemudian serumnya juga sama clinical findingnya ya. Jadi penting itu dilihat, jangan ternyata dia tidak bergejala, kelihatannya tua karena kurus, seperti dehidrasi berat ya, udah karena yang sudah malnutrisi, digerojok ternyata terjadi edema paru dan malah meninggal. Nah ya, jadi hati-hati. Mohon izin, Prof, untuk penyampaian materi kurang lebih 5 menit lagi. Ya ini kita habis mana nih, terus paling kayaknya habis nih. Nah, ini apa nih? Ini monitoring. Nah, ini paling penting. Jadi setelah monitoringnya vital sign, pulsa, ya, apa tadi apa namanya, detak jantung, barat periksa, tekanan darah, input output ya, input cairan catat ya, berapa masuk atau berapa. Kemudian dilihat urin urin outputnya apakah ada enggak, kalau belum misalnya masih oliguri atau anuri, pasang aja kateter. Oh ternyata aman, nggak ada. Oh berarti ini masih dehidrasi ya. Kemudian kalau anak-anak biasanya kan dihitung berat badan ya sebagainya. Juga elektrolit. Nah pas saya kira itu ini saya namanya Altara Fiski Maulana Halim. Iya, saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, mengingatkan kembali tentang tentang dehidrasi ya. Jadi bahasa dehidrasi biasanya bisa saja terjadi pada orang yang mau menurunkan berat badan, biasanya minum diuretik gitu ya, atau mau makan minum laksatif yang osmotik tadi, jadi tidak terserap, diare dan sebagainya, bahaya ya dehidrasi. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat ya.